Kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Dan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Persamaan dan perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah membuat negara penjajah menjadi makmur, sementara yang dijajah makin menderita. Perbedaannya, kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan. Kalau imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Adanya keterbelakangan antara kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Yang ketiga, adanya berbagai penemuan di bidang teknologi khususnya pelayaran. Yang keempat, semangat melanjutkan perang salib. Selain hal yang melatar belakanginya juga ada faktor pendorongnya, seperti semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Kedua, kebutuhan akan rempah-rempah. Ketiga, semangat reconquista atau semangat balas dendam. Keempat, berkembangnya paham merkantilisme. Kelima, pandangan Kopernikus, bumi itu bulat. Keenam, catatan perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Dan yang terakhir, penemuan teknologi, kapal, mesin, dan kompas. Tokoh-tokoh penjelajahan dari Portugis. Tokoh-tokoh penjelajahan dari Spanyol. Tokoh penjelajahan dari Belanda. Tokoh penjelajahan dari Inggris. Pada abad ke-16, karena peristiwa dan paham-paham baru muncul, diantaranya adalah merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad 16 ke abad 18. Revolusi industri merupakan perubahan dalam cara produksi dari penggunaan tenaga makhluk hidup menjadi tenaga mesin. Setelah revolusi industri, Inggris mengganti politik merkantilisme dengan politik ekonomi bebas atau liberal. Hal inilah yang mendorong kapitalisme modern. Pengertian paham kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana individu secara privat melakukan kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa, pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks. Tujuan kapitalisme untuk biaya produksi yang murah dan keuntungan yang tinggi. Setiap bangsa Eropa saling memperebutkan wilayah dan menanamkan kekuasaannya. Ketika VOC dibentuk, terjadi tingkat penawaran yang melebihi permintaan, membuat harga rempah-rempah jatuh dan membuat rugi para pedagang. Maka dari itu, alasan itulah Belanda membentuk VOC. Dalam sejarah panjang VOC, tercatat ada 32 gubernur jenderal VOC yang pernah berkuasa di Nusantara. Kebijakannya pun dilakukan dengan tindakan keras terhadap siapa saja yang menentang. VOC menerapkan politik pecah belah atau divide et impera. Itu adalah salah satu cara yang sering dilakukan dengan mencampuri urusan internal kerajaan dan menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang tengah berkonflik. Pada gubernur jenderal pertama di Hindia Belanda, yaitu Pieter Both, dia mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jakarta, menaklukkan Pulau Timor, dan mengusir Spanyol dari Tidore. Sedangkan gubernur Jan Pieterszoon, dia yang memberi nama kota Batavia. Dia itu merupakan gubernur jenderal Belanda. Dampak kolonialisme dan imperialisme juga dapat kita rasakan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya di bidang politik, Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Contohnya dalam bidang sosial, pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia, dan Timur. Jauh yang terakhir, kaum pribumi. Contoh dalam bidang ekonomi, Belanda membangun rel kereta api
untuk memperlancar arus perdagangan. Contoh dalam bidang budaya barat berkembang secara meluas. Nah, yang untuk kebijakan politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Sementara, pemerintah cukup berperan mengawasi saja, sehingga banyak investor asing masuk ke Indonesia. Latar belakangnya, kebijakan politik pintu terbuka. Yang pertama itu melalui Undang-Undang Agraria tahun 1870 terhadap tanah jajahan Hindia Belanda. Kaum liberal berusaha memperbaiki taraf kehidupan rakyat Indonesia. Nah, ini keberhasilan yang udah dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Pokok-pokok UU Agraria tahun 1870 yang berisi: yang pertama, pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Dan yang kedua, pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernemen dalam jangka waktu 75 tahun. UU Agraria inilah yang mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka yang membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa. Selain UU Agraria tahun 1870, pemerintah Belanda juga mengeluarkan Undang-Undang Gula tahun 1870. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha perkebunan gula. Isi dari UU Gula ini yaitu: yang pertama, perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Dan yang kedua, pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Dengan adanya UU Agraria dan UU Gula tahun 1870, banyak swasta asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam usaha perkebunan maupun pertambangan. Terima kasih sudah menonton video pembahasan dari kolonialisme dan imperialisme sampai kebijakan politik pintu terbuka. Semoga bermanfaat.